Halo guys, lanjut lagi. Ini dia episode 6 drama Forecasting Love and Wither. Setelah mengantar Pak Om ke kamar, mereka saling bertanya kenapa closement ini. Tapi mereka saling membuat jawaban yang mencurigakan. Ditambah lagi, perempuan yang ditemui Siwoo melihat mereka berdua dan memegang bahunya Siwoo. Makin curigalah Hakyung. Dan Siwoo juga curiga kenapa Hakyung bawa Pak Om ke closement ini. Di episode ini, BMKG akan mengamati cuaca panas. Pagi-pagi aja udah berasa panas. Anak Pak rupanya merindukan ayahnya juga. Semoga keluarga ini cepat bersatu ya. Kasihan sama Pak hidupnya dan waktunya jadi berantakan. Saking kacaunya hidupnya sekarang, dia nggak tahu kalau mereka udah sip malam. Dia buru-buru datang dengan baju berantakan lagi. Pak Gaya Sukho di rumah santuy banget, ditemani musik klasik. Tiba-tiba dia ingat makanan dari Taekyung. Dia anti banget sama makanan seperti itu. Udah nelpon ke kamar Hakyung tapi nggak diangkat. Sabar ya Sukho. Siwoo disuruh pindah dari kamarnya karena kontrak kamarnya udah habis. Sepertinya Siwoo kesulitan ekonomi, tapi kalau di depan Hakyung dia selalu pasang muka ceria. Di pertemuan mereka ini, Hakyung ingin mempertimbangkan hubungan mereka kembali. Ini semua karena kejadian yang kemarin guys. Dia overthinking, terus Siwoo juga nggak kasih penjelasan. Padahal baru aja mereka flower sekarang udah mau break. Siwoo nggak terima, dia kaget banget sama keputusan Hakyung. Akhirnya dia pun cerita kejadian yang sebenarnya di losmen itu. Ternyata semua ini karena ayahnya guys. Dia datang ke losmen itu karena ayahnya mendesak minta uang. Dia pikir ayahnya kenapa-kenapa. Ternyata uangnya untuk main judi lagi. Dan yang menelpon-nelpon dia kemarin itu adalah ayahnya. Ayahnya selalu meminta uang demi main judi. Bahkan sampai tabungan Siwoo habis. Terus dia juga hidup pas-pasan karena ayahnya. Terharu banget lihat kisah hidup Siwoo. Ayah Siwoo juga nggak sengaja melihatnya bicara dengan Hakyung. Setelah penjelasan itu, Hakyung dan Siwoo sama-sama galau. Kijun ingin mendaftarkan pernikahan mereka. Ini salah satu syarat untuk pengajuan apartemen baru. Kalau dilihat dari ekspresi muka Yujin, dia seperti nggak mau pindah gitu. Terus dia maksain tetap senyum di depan Kijun. Atasan Kijun udah mulai nggak percaya dengan kerjanya. Sekarang atasannya memberikan tugasnya ke orang lain. Kijun gak mau kalah saing. Dia buru-buru menyiapkan tugasnya. Sementara itu, Yujin tidak jadi mendaftarkan pernikahan mereka. Kira-kira apa ya alasannya guys? Teman Kijun udah selesai, tapi dia masih gak tahu mau nulis apa. Dia mau minta bantuan sama Hakyung, tapi gengsi. Di samping itu, Hakyung terlihat sedikit perhatian ke Pak Bukan karena suka, tapi Hakyung respect dengan Pak yang sedang meninggalkan rumah. Tiba-tiba Siwoo datang. Mukanya cemburu banget lihat Pak Dia mau marah juga nggak bisa, kan Backstreet. Walaupun masih cemburu, tapi saat Hakyung melihatnya, dia berusaha tetap senyum. Aduh, sakitnya Backstreet. Hakyung tidak menghiraukan pesan dan panggilan dari Taekyung. Dia pikir ibunya cuma pura-pura sakit karena mereka lagi berantem. Sujin udah kembali membaik. Bu Oh kepikiran dengan permintaan suaminya yang ingin ujian eselon. Kemudian saat tim mereka memantau potensi hujan lokal, tiba-tiba ada telepon masuk dari ayah Siwoo. Mau minta uang nih kayaknya. Tanpa ada rasa malu dan canggung, dia mengajak Hakyung bertemu. Terus dia sengaja menggunakan hubungan Backstreet mereka untuk dapat uang. Ya ampun, gak tahu diri banget ya. Nah, dia juga melakukan cara ini ke Yujin. Ternyata ayah Siwoo yang selalu menghubungi Yujin kemarin. Siwoo khawatir karena Hakyung gak balik-balik. Telepon Hakyung berdering. Ternyata ibunya udah kritis dan dalam perjalanan ke rumah sakit. Tim divisi jadi bingung mau menyuruh Hakyung balik atau tidak. Karena Hakyung sangat profesional, pasti dia nggak mau pulang duluan. Aduh Hakyung, dia masih berpikir ibunya bercanda, padahal udah kritis. Setelah percaya ibunya kritis, dia akan ke rumah sakit setelah jam pulang.
Untung aja Pak datang. Kata-kata Pak buat terharu nih. Dia akan menggantikan Hakyung untuk sementara. Yang penting Hakyung menemui ibunya. Pak baik hati. Jadi ikutan melo lihat ibunya Hakyung yang sakit. Tim divisi bekerja saling backup, walaupun kepala mereka nggak ada. Ki-jun masih belum menulis juga. Mukanya frustasi banget tanpa pertolongan Hakyung. Paginya dia tidak melihat Hakyung di ruangan. Gak malu banget ya dia datang-datang meminta tolong. Jadi selama ini Hakyung yang membantunya menulis kolom berita Ki-jun. Dan itu semua udah jadi rahasia umum di BMKG. Ya, jadi ketergantungan si Ki-jun minta bantuan Hakyung padahal udah putus. Terus mereka berempat gak sengaja melihat suami Bu Oh dimarah-marahin sama ketua timnya. Jadi ini nih alasan suami Bu Oh ingin ujian eselon. Karena ketua timnya suka memaki-maki, padahal kadang yang disuruh ketua timnya itu tidak sesuai dengan tugas mereka dari kepala tim. Kasian banget lihat muka suami Bu Oh. Akhirnya walaupun ekonomi mereka pas-pasan, Bu Oh mengizinkan suaminya ujian tes eselon. Suami Bu Oh ekspresi sedihnya dapat banget. Buat mewek jadinya. Pasti sakit banget dimaki-maki di depan orang gitu. Keadaan Ibu Hakyung sudah membaik dan sudah bisa pulang. Ternyata Siwoo diam-diam datang melihat Ibu Hakyung. Calon menantu yang baik nih. Setelah itu Siwoo datang menemui ayahnya. Dia pun memberikan uang tabungannya terakhir untuk ayahnya. Ayahnya berpikir dia datang karena Hakyung sudah cerita. Mimin gregetan lihat ayah Siwoo ini. Kata-katanya itu seperti menghina Hakyung karena lebih tua dari Siwoo. Terus emosi Siwoo udah gak tertahan lagi. Dia mengancam ayahnya dan dia tidak ingin berurusan lagi dengan ayahnya. Udah digituin juga ayahnya tetap gak sadar. Selalu menyiksa hidup putranya. Taekyung baru sadar ternyata makanan yang dititipkan ke Suho belum sampai ke Hakyung. Sedangkan Sukho udah kesal karena Hakyung gak jawab teleponnya. Dia juga gak suka nih sama bau makanan itu. Ki-jun akhirnya tanpa rasa malu tetap minta tolong ke Hakyung. Dasar mantan gak tahu diri. Dengan pedenya dia kasih tugasnya ke atasan. Terus dapat pujian padahal berkat bantuan Hakyung. Siwoo merasa nggak enak sama Hakyung soal ayahnya. Ternyata bukan hanya Siwoo yang punya ayah nggak beres seperti itu. Ayah Hakyung juga bunuh diri saat usahanya bangkrut. Dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah. Wah, ternyata sedih juga masa lalu Hakyung. Hakyung meminta Siwoo untuk selalu jujur jika ada masalah. Karena dia udah mengalami dibohongi ayahnya, terus dibohongi Ki-jun lagi. Jadi sekarang dia nggak mau dibohongi laki-laki lagi. Hakyung juga mengajak Siwoo tinggal serumah. Namun ekspresi Siwoo seperti nggak mau gitu. Sama seperti ekspresi Eugene, dia juga belum siap mendaftarkan pernikahan mereka. Kenapa ya Siwoo dan Eugene sama-sama aneh? Apa yang terjadi sebenarnya kita akan saksikan di episode 7. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.